Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, kita mau ngobrol-ngobrol lagi masalah itu hewan kurban, masalah pembagian. Bisa kan dilanjut lagi kan? Bisa Nanti dong. biar lebih gampang lagi. Oke, kalau Pak Haji, Pak Haji, ya, itu kita boleh lanjut lagi ngobrol. Boleh. Kita tema kita adalah Idul Adha. Yang sebentar lagi kita akan menyongsong Idul Adha di tahun 1446 Hijriah. Pak Haji kan juga jadi panitia. Ini maksud saya yang masalah pembagian hewan kurban itu baik kambing maupun sapi itu bagaimana kayaknya mungkin sedikit banyaknya kan para pemirsa itu pengen tahu. Monggo jelaskan. Baik ya. Tapi jangan lupa ya, sebelum kita membagikan sapi harus dipotong dulu. Iya. Ya, sebelumnya saya jangan lupa kalau motong sapi Ya. itu jangan di masjid, jangan dilanggar, jangan Lihat di kan, lapangan. ntar dulu, lihat kebanyakan mau hewan ama memotong hewan kurban kambing maupun sapi namanya Idul Adha. Udah pasti di masjid lah pasti. Gimana Gitu ya. sih? Ya Iya. kalau saya mau kalau motong tuh di leher. Hah? Karena di leher kalau motong sapi itu. Kalau motong sapi di masjid, apa itu sapi motong di masjid itu kalau masjid itu tempat mungkin buat ininya siarnya gitu loh. Tapi kalau motongnya tetap di leher. Waduh. Ini Pak Haji ini kita ngobrol serius melencong nih. Ini dagel juga nih. Apa nih buat Ya benar. aja, Ya nggak apa-apa lah. Jadi lah biar nggak kita. tegang. Ya terus gimana masalah pembagiannya tuh, yang patungan sapi gimana, yang korban sendiri gimana, baik kambing maupun sapi. Monggo tolong dijelaskan dan diterangkan. Kalau diterangkan kayaknya mohon maaf nih penerangannya kurang, dijelaskan aja. Ya pada dasarnya semua itu sama ya, baik patungan 1 ekor sapi buat 7 orang Ya. maupun 1 ekor kambing untuk sendiri. Hmm. Kalau untuk pembagian itu ya pada dasarnya sama, artinya sepertiga dari binatang yang kita potong itu gitu loh. Jadi nggak lebih dari itu. Nah itu pun tergantung nanti pada yang korban, kan kadang-kadang suka ada setelah nggak minta pun pasti kita udahlah tahu ya, namanya itu kan punya haknya gitu ya. Ya. Punya haknya gitu. Jadi tetap kita harus kasihkan. Mungkin kalau kayak kambing sepertiganya ya mungkin 1 paha gitu ya. Paha kanan mau kiri sama aja. Sama aja. Apa gitu. Terus ini Pak Haji, maaf saya potong. Masalah yang dibagikan itu apa aja? Apa dagingnya doang? Apa termasuk kulitnya? Apa termasuk apanya gitu? Usus-ususnya apa yang perlu dibagikan ke mustahiknya tuh yang apanya? Apa semuanya apa khusus dagingnya? Itu harus jelas Pak Haji ya mas saya mah. Oh, ya harus inilah tetap. Kalau saya ini ya maksudnya biasa itu sapi dipotong, kita timbang dulu dagingnya ada berapa kilo kan gitu ya. Karena untuk nanti cara membaginya kan untuk 1 kantong tuh mungkin dagingnya misalkan 1 kilo atau nanti itu yang lain juga dipotong-potong kalau tulang apa jeroan apa, tapi nanti dipisah, jangan dicampurin gitu loh. Dipisah di plastik sendiri gitu loh, maksudnya tidak harus dicampur. Oh jadi maaf saya potong. Jadi 1 kilo itu daging murni, bukan sama tulang sama usus 1 kilo, bukan ya? Ini umpama gitu tadi. Iya. Umpama kalau memang yang harus dibagikan banyak, yang dipotong cuma 1 ekor sapi ya tergantung dagingnya, mungkin ya dapatnya nggak 1 kilo lagi karena yang banyak. Iya gitu. maksud saya yang ditimbang murni itu kan harusnya Iya, dagingnya yang kan. ditimbang. Kalau yang lain itu kan tambahan. Tambahan, Gitu. benar, Itu iya. yang saya maksud itu. Begitu saudara-saudaraku, iya berarti mudah-mudahan yang dibicarakan Pak Haji tadi benar. Apa? Jadi murninya itu sekian, nah yang lain itu campuran, mau tulangnya sekintal apa gitu ya. Ya itu ibaratnya gitu. Ini terus pertanyaan saya lagi, saya mau nanya Pak Haji nih. Ada kan yang berkorban tapi nggak mau menerima, itu gimana itu?
ya pada akhirnya kita harus tetap kita antarkan ke beliaunya. Hmm. Nanti terserah beliau mau menerima atau enggak, tapi harus diterima dulu. Hmm. Baru Pak ini maaf karena saya kayaknya tidak usah aja, tolong kasihkan kepada yang orang lain yang memerlukan atau yang berhak lagi gitu. Nah kita harus terima lagi gitu, kita sampaikan, tapi jangan dibawa pulang, harus dianterin ke orang yang ini gitu loh. Mentang-mentang iya. dari bapak yang korban ini, ah dia nggak mau, udah saya bawa pulang aja gitu. Itu Harus itu Pak Haji itu menyindir itu. Ya kalau orangnya mudik daripada busuk gitu iya ya. iya rezeki lah. Ini serius Jangan seriusan nih, ngasih ke serius orang tapi yang santai. pulang ya, yang Iya. ada sekitar kita kan Ya banyak kan yang nggak kadang-kadang mampu. lebaran haji itu kan dia berkorban terus pulang. Tadi kan menyerahkan ya. Hmm. Ya lebih baik kita kasih yang beli ini, tapi kalau memang udah enggak ini juga ya nantinya kita orang banyak yang mau gitu kan. Iya kan sekarang tuh udah zaman canggih. Walaupun beliaunya pulang, telepon aja, Iya. lo Pak Haji ini begini-begini gimana nih daging yang ada Jadi Pak Haji. ini Gitu. ringkas cerita aja nih Pak Haji biar jelas ya. Kesimpulannya misalnya korban tuh gimana? Ayo buat pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Merauke Bangke, ini sesepuh kita nih Pak Haji Ngadirin, nah, yang suka jadi panitia di masjid dalam Idul Korban tadi Idul Adha, Nggak jadi pernah Algojo. Coba ringkasnya aja Pak Ji. Ya, nggak pernah korban, cuma korban perasaan gitu. Ya itu nggak usah disebut maklum Purnakarya. Ya gimana? Ya intinya kita punya kewajiban ya bagi orang yang mampu, ya nggak apa-apa kita ulas lagi. Bagi orang yang mampu kan sudah punya kewajiban harus melaksanakan korban ya. Sekali lagi kalau kita tidak mau, tidak melaksanakan, maka ada ancaman dari Allah maupun dari Rasulullah ya. Jangan deketi rumahku atau musolaku kan gitu kan. Itu ancaman yang berat buat kita. Bagi orang-orang yang beriman, waduh, takut kita karena yang negur bukan teman, bukan siapa, langsung dari Allah dan Rasul kita gitu. Jadi untuk tadi semua pembagian mungkin ya saya bisa sedikit menyampaikan, dan yang lain-lain mungkin yang apa ya Pak Agung mau ditanyakan yang lain apa? Saya rasa sudah cukup ya, cukup Ya, gamblang. Terima kasih banyak Pak Haji Ngadirin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat buat kita semua. Walau kita nih manula itu aja yang saya sampaikan pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.